Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana sih angka yang kita pakai sehari-hari berasal? Atau bagaimana manusia pertama kali menguji sebuah ide dengan eksperimen? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Karena semua itu berakar dari sebuah era luar biasa yang disebut zaman keemasan Islam. Mari kita mulai dari dasar sains itu sendiri. Metode ilmiah. Sebelum era ini, banyak ilmuwan hanya berteori, seperti filsuf Yunani kuno, tetapi kemudian muncul seorang jenius bernama Ibnu Al-Haytham. Ia bilang, tunggu dulu, ide itu harus dibuktikan. Dialah yang memperkenalkan pengujian lewat eksperimen dan observasi. Kalau kamu pernah dengar prinsip Occam's Razor, yaitu penjelasan paling sederhana, biasanya yang paling benar. Nah, dialah pelopor awalnya. Ilmuwan lain seperti Al-Biruni juga menekankan pentingnya mengulang eksperimen berkali-kali untuk memastikan hasilnya akurat. Inilah cikal bakal cara kerja para ilmuwan modern. Sekarang kita bicara soal matematika. Angka yang kamu lihat di layar sekarang. 1, 2, 3. Dan yang paling revolusioner angka 0. Semua itu dipopulerkan oleh para ilmuwan muslim. Mereka mengadopsinya dari India dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Makanya kita kenal sebagai angka Arab. Ada seorang tokoh bernama Al-Khwarizmi yang namanya menjadi asal kata algoritma. Ia menulis buku yang mengenalkan sistem desimal ini ke Eropa. Dan bukan cuma itu, dari judul bukunya yang mengandung kata aljabar, lahirlah istilah aljabar. Bersama Omar Khayyam, mereka mengembangkan cara memecahkan persamaan rumit yang jadi dasar matematika tingkat lanjut. Lanjut ke fisika. Jauh sebelum Newton merumuskan hukum gerak, para ilmuwan muslim sudah mempelajari konsep percepatan dan gaya dorong. Tapi yang paling mencengangkan adalah karya Ibnu Al-Haytham di bidang optik. Selama ribuan tahun, orang percaya mata kita mengeluarkan cahaya untuk melihat. Ibnu Al-Haytham membuktikan sebaliknya. Cahaya justru masuk ke dalam mata. Ia menjelaskan cara kerja penglihatan dan bahkan menciptakan versi awal kamera yang disebut kamera obscura. Karena inilah ia dijuluki Bapak Optik Modern di bidang astronomi. Kebutuhan untuk menentukan arah kiblat dan waktu salat mendorong para ilmuwan untuk mengamati langit dengan sangat teliti. Mereka bahkan mulai meragukan model alam semesta geosentris Ptolemeus yang sudah bertahan ribuan tahun karena data pengamatan mereka tidak cocok. Ini membuka jalan bagi revolusi astronomi di masa depan. Dalam geografi, mereka berhasil menghitung keliling bumi dengan tingkat akurasi yang luar biasa, hanya selisih sedikit dari perhitungan modern. Bagaimana dengan kimia? Meskipun saat itu masih disebut alkimia, para ilmuwan seperti Jabir ibnu Hayyan sudah seperti ahli kimia di laboratorium. Mereka menemukan teknik-teknik dasar yang masih kita pakai, seperti distilasi untuk memurnikan cairan, penguapan, dan sublimasi. Mereka mencoba memahami bagaimana zat-zat terbentuk, meletakkan fondasi bagi ilmu kimia yang kita kenal sekarang. Terakhir, revolusi juga terjadi di ladang pertanian. Ilmuwan seperti Ibnu Basal menulis buku panduan lengkap tentang cara menanam ratusan jenis tanaman, mirip ensiklopedia pertanian. Mereka juga menciptakan sistem irigasi canggih menggunakan kincir angin dan pompa air untuk mengairi lahan kering menjadi subur. Jadi, dari angka di kalkulator hingga cara kita membuktikan sebuah teori, warisan zaman keemasan Islam ada di mana-mana. Mereka bukan hanya menjaga ilmu pengetahuan kuno, tapi juga mengembangkannya secara revolusioner dan membentuk dunia modern kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar hal-hal menakjubkan lainnya bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.